Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya pendeta dalam yang terbaru dalam program RPKM, renungan dan pengajaran kata Roh Ministry. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang terus setia mendengarkan firman Tuhan, renungan melalui program RPKM. Dukung terus, baik dalam doa, supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga jangan lupa di subscribe dan juga dibagikan kepada yang lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini, berbahagia ini, saya menyapa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada dengan salam Kristus, salam dalam kasih Kristus, biar segala kemuliaan, penghormatan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dalam kesempatan yang baik ini, renungan firman Tuhan untuk dengan topik krisis kasih di akhir zaman. Krisis kasih di akhir zaman. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan membaca khususnya ayat pertama dan yang kedua. Yang lagi dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca khususnya ayat pertama dan kedua berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Wow, luar biasa. Saya akan baca khususnya di ayat yang kedua A. Doa berkata demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Wow, luar biasa. Dan dikatakan dan menjadi hamba uang di ayat yang kedua A. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita memperhatikan di akhir zaman ini, di saat ini terjadi krisis kasih di mana-mana. Entah itu dalam kehidupan masyarakat, bangsa, bahkan juga gereja. Di ayat 2 dan 4, di nas pembacaan kita, yang menggambarkan bahwa keadaan manusia di akhir zaman ini, itulah keadaannya. Intinya, manusia ini memiliki kecenderungan mencintai siapa? Mencintai diri sendiri. Atau dikatakan egois. Dan tidak lagi mampu mengasihi orang lain. Karakter kasih sulit sekali ditemukan dalam diri manusia. Kasih mudah diucapkan Bapak Ibu. Tetapi untuk mempraktekkan ada harga yang harus dibayar. Kebanyakan orang menjadi kasih hanya sebagai sebagai slogan saja. Tapi ketika dihadapkan pada dunia nyata, kasih hanyalah bayang-bayang dan yang sering muncul justru hal-hal yang sebaliknya. Bagaimana reaksi kita pada saat kita melihat orang lain dalam kondisi yang sangat miskin dan cari makan pun susah? Mungkin mereka berprofesi sebagai pengemis, datang dan meminta sesuatu kepada kita. Bagaimana kepedulian kita? Apakah kita peduli dan sehingga kita berbagi dengannya? Atau bagaimana kalau ada orang, bagaimana reaksi kita kalau ada orang membenci kita? Apakah kita balik untuk membencinya? Bagaimana kalau orang memfitnah kita? Apakah kita juga balik untuk memfitnahnya? Atau mungkin ada disakiti oleh orang-orang lain. Disakiti oleh siapa? Disakiti mantan pacarmu, disakiti oleh suamimu, disakiti oleh istrimu, disakiti oleh bapamu atau orang tuamu. Dan engkau menyimpan sakit hati itu dengan waktu yang cukup lama sehingga mengganggu hati dan pikiranmu.
mengganggu perasaanmu, dan engkau tidak mau mengampuni. Jika demikian, engkau tidak memiliki kasih. Hanya engkau berkata tentang kasih, tapi sesungguhnya kasih itu tidak ada pada. Setiap kali kita diperlakukan secara buruk atau menyakitkan, selalu timbul keinginan untuk membalas dengan perlakuan yang sama. Atau malah mungkin bisa lebih buruk yang kita lakukan kepada orang lain. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kasih adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah lawan menjadi kawan. Sekali lagi ini penting, kasih adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah lawan menjadi kawan. Ya mungkin orang menyakiti hati kita, siapapun dia kita anggap sebagai musuh di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, perintah Tuhan, kasihilah musuhmu, kasihilah mereka dengan kasih Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita tidak dapat menunjukkan kasih kepada sesama. Terkadang kita sudah berusaha mengasihi orang-orang membenci kita. Tapi mereka terus memperlakukan kita dengan buruk, sehingga kekuatan kita mulai melemah, mulai pudar, mulai mengalami krisis. Ini orang tidak tahu diri, sudah dikasihi, malah berbuat jahat kepadaku, berbuat buruk kepadaku, mau fitnah saya, mengolok-olok saya, tidak tahu diri. Kami di situ lagi uji kasih kita. Apakah tetap mengasihi orang-orang seperti itu? Kasih menjadi semakin berkurang, itu yang terjadi, dan lambat laun menjadi pudar. Akhirnya mengalami krisis kasih, tidak lagi mampu lagi mengasihi. Inilah karakter-karakter yang harus kita ubah. Karakter inilah karakter yang lama yang kembali muncul, yang harus kita buang jauh dari kehidupan kita. Yaitu hanya mengasihi diri sendiri dan tidak mampu mengasihi orang lain, terutama mengasihi yang mungkin belum mengasihi kita, yang belum masih membenci kita, memfitnah kita. Memang inilah keadaan yang ada. Supaya kita bisa mengasihi orang lain secara bijaksana di tengah situasi yang sulit atau di segala situasi apapun adalah baik. Mari kita merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Seharusnya hati kita menjadi hancur bila kita mengingat-ingat kembali bagaimana Tuhan berulang-ulang mengampuni kita, menerima kita apa adanya. Mengampuni segala dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, dia dengan sabar terhadap kita, menerima kita. Padahal kita seringkali memberontak dan menyakiti hati Tuhan dan tidak taat kepada perintahnya, tidak taat kepada firman-Nya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, seberapa banyak kita datang kepada Tuhan, bahkan lebih banyak dari situlah Tuhan menerima kita. Wow, luar biasa. Sekali lagi, kalau kita mengingat kasih Tuhan ini, apa yang Tuhan lakukan berulang-ulang kepada kita, selalu mengampuni kita, menyediakan apa yang kita butuhkan, harusnya runtuhlah rasa egois kita yang tidak mampu mengasihi orang lain. Lalu bagaimana mungkin kita terus membenci orang lain, sedangkan Allah terus-menerus menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Kalau kita masih membenci orang yang membenci kita, yang pernah melakukan kesalahan, kejahatan, fitnah, diperlakukan secara tidak baik oleh orang lain, dan terus-menerus menyimpan kebencian, kepahitan sampai hari ini akan menjadi penghalang bagimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Ini akan menjadi penghalang bagimu untuk bisa kamu mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sulit engkau akan mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan jika masih ada akar pahit dalam kehidupanmu. Sementara Allah terus menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sekalipun kita berdosa, kita datang kepadanya, kita bertobat, Tuhan tetap menerima kita. Serba besar pelanggaran yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah menghitung-hitungnya lagi. Tapi Tuhan mengampuni kita.
Yesus rela menanggung penderitaan Bapak Ibu karena dosa-dosa kita. Itu begitu besar kasihnya Tuhan. Alkitab menyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Perhatikan baik-baik. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Orang yang hidup egois hanya untuk diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, dan tidak pedulikan orang lain, tidak mengasihi orang lain, memfitnah orang yang memfitnah, ya, berlaku balas kepada orang jahat yang melakukan kejahatan kepada kita, itu sama saja dikatakan kita adalah orang yang tidak mengenal Allah. Karena Allah itu kasih, seperti Allah menerima kita, maka kita pun harus menerima sesama kita seperti Tuhan telah menerima kita apa adanya. Di akhir renungan RPK ini saya mengatakan kepada Bapak besar kasih Tuhan, Allah adalah kasih. Sifat yang pertama yang utama dimiliki oleh Tuhan adalah sifat kasih. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sifat itu ada pada Tuhan. Dan jika kita tidak mengasihi, berarti kita menyangkal Allah dan meragukan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, jika kita tidak mampu mengasihi, kita berarti menyangkal Allah dan meragukan kasih-Nya dalam Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih di akhir zaman ini. Dalam segala situasi kondisi apapun, dalam kenyamanan untuk diri kita sendiri disebabkan oleh orang lain, kita tetap belajar mampu mengasihi. Mintalah kekuatan daripada Tuhan, minta kekuatan dari Roh Kudus, kita pasti mampu melakukannya sehingga tidak lagi kita bagian dari orang yang dikatakan krisis kasih atau dikatakan kita yang hanya memikirkan diri sendiri. Di akhir zaman ini, kemanapun kita pergi, biarlah kita selalu memberikan beban, perhatian, belas kasihan kepada sesama kita. Haleluya, puji Tuhan. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Nantikan terus renungan LPKM setiap hari. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas, tetaplah menjaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin.